Orang-orang bilang tempat itu angker, dan akhirnya aku membuktikannya sendiri. Lawu, 30 Desember 2018. Satu hari sebelum hilangnya Alfi Kurniawan. Waktu itu, saya bersama 7 teman saya berangkat dari Semarang tanggal 29 Desember sekitar jam 9 malam. Kita sampai base camp jam 2-an lah kayaknya. Soalnya waktu itu hujan, jadi di perjalanan kita agak lama. Habis itu kita persiapan buat tidur semuanya, buat nanti paginya rencana naik jam 7-an. Pagi sudah berlalu, persiapan untuk naik kita semua sarapan-sarapan dulu untuk menambah stamina. Setelah semua siap, seperti biasa kita berdoa sebelum naik bersama-sama agar terjaga di jalan sampai di atas dan pulang dengan selamat. Untuk estimasi perjalanan kita 4-5 jam dengan kecepatan normal. Oh iya lupa, ini kita naik ke Lawu via Candi Ceto ya guys. Oke, lanjut. Di perjalanan seperti biasa, aman, sejahtera. Cuaca juga masih mendukung cerah selama perjalanan ini. Pos 1, pos 2 lewat, aman, tapi cuaca mulai gerimis kecil. Kita pun pakai jas hujan yang sudah dibawa dari rumah masing-masing, biar bisa lanjut jalan agar nggak terlalu lama nunggu hujan. Hari mulai siang, tapi langit makin gelap karena hujan. Kita pun sering kali istirahat karena kaki pegel kepleset, soalnya jalannya juga licin. Karena kita kelamaan istirahat, jadi hari makin sore, langit pun makin gelap, dan hujan pun masih belum berhenti. Dan di saat semuanya capek, ada salah satu dari kita mencium bau darah yang sangat amis, padahal yang lainnya nggak merasa bau apa-apa. Pada panik dong teman-teman lainnya, karena dapat info kayak gitu dari teman kita. Terus aku sama temanku Rizko berusaha nenangin, karena sebentar lagi sampai di Sabana dan berusaha berpositif thinking saja. Setelah semuanya tenang, kita lanjut jalan lagi. Dan anehnya, yang seharusnya perjalanan sampai ke Sabana dari tempatku itu cuma 30 menit, bisa sampai 1,5 jam. Hari mulai gelap, jalur pun sudah nggak kelihatan. Aku dan teman-teman ngeluarin senter, dan yang terjadi, senter kami nggak ada yang bisa nyala. Semuanya padahal baterai baru dan ada senter baru juga. Kami nggak bisa pakai HP karena hujan, plus nggak bawa plastik bening buat HP-nya. Untungnya kami sudah keluar dari hutan, jadi terbantu sinar bulan, ya walaupun masih nggak kelihatan sih. Setelah berjalan agak lama, akhirnya kita sampai di Sabana. Lalu kita bergegas bangun tenda dan persiapan untuk makan malam. Setelah semuanya makan, kita pun tidur buat istirahat, biar besok pagi bisa submit ke puncak. Malam pun berlalu, dan pagi itu aku mager banget mau ke puncak, jadi mutusin buat tunggu di tenda aja. Dan sebagian yang masih pengen ke puncak, mereka tetap ke puncak. Aku foto-foto sama si Rizko sambil nunggu yang lainnya turun dan prepare tenda sebagian biar nggak terlalu lama beres-beresnya nanti. Setelah semua udah balik ke tenda, kita pun siap-siap buat turun. Oh iya lupa, semalam kita sampai ke Sabana itu sekitar jam 8 lebih dikit. Jadi perjalanan kita dari base camp sampai ke Sabana hampir 13 jam. Gila nggak tuh? Oke udah lupain, yang penting kita turun dulu.
Waktu perjalanan turun, aman aja, nggak ada kendala, cuman butuh waktu 1,5 jam. Lari ya, tapi lari, bukan jalan. Setelah sampai base camp, kita bersih-bersih dan istirahat sebentar. Habis itu OTW pulang. Dan keesokan harinya, salah satu dari temanku ada yang nge-share orang hilang. Terus aku mikir dong, apa semua kejadian kemarin dadah lupakan ya. Gitu cerita pendakian saya di Lawu via Candi Ceto. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah mendengarkan.